Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada materi mengenai Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Dahlan MM. Kepadanya dipersilahkan. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat pagi menjelang siang. Anak-anakku, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. siswa SMA Negeri 16 Makassar, sebagai hamba Allah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi situasi pandemik seperti ini kita masih tetap beraktivitas. Adapun materi yang diamanahkan kepada saya adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Seperti kita ketahui bahwa SMA Negeri 16 Makassar merupakan salah satu sekolah yang terletak di jantung kota Makassar, berada di sekitar Karabosi 0 km. Belakang Mandala. Ya. Selanjutnya, bahwa idealnya sekolah itu sebagai satuan pendidikan harusnya ya mengupayakan supaya aman dari bencana. Kita berbicara sedikit tentang bencana. Bencana itu ada dua, ada bencana alam, ada non alam. Kalau yang alam ada gempa bumi, ada gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan. Kalau yang non alam ya ada dalam bentuk kebakaran, wabah penyakit. Ini disebabkan karena human error. Tapi kalau bencana alam itu biasanya merupakan force major. Memang bencana yang disebabkan oleh alam yang susah sekali dihindari oleh manusia. Tetapi upaya manusia itu adalah mitigasi gempa, meminimalkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan daripada baik. Kalau kita melihat lokasi SMA Negeri 16 Makassar, kaitannya dengan potensi-potensi bencana, kalau mau berbicara mengenai gunung meletus tentu jauh. Topik. Yang mungkin agak-agak kita waspada adalah potensi gempa bumi yang berdampak tsunami, karena SMA Negeri 16 Makassar berada di pesisir pantai Makassar dan kita berada di Selat Makassar yang kita tidak bisa jamin tentang potensi gempa yang tsunami itu. Kalau itu terjadi ya tentu SMA 16 Makassar merupakan salah satu sekolah yang bisa menjadi ancaman. Setiap sekolah itu punya HTAG, yaitu ada hambatannya, ada tantangannya,
ada ancamannya dan ada gangguannya. Kalau kita lihat Sulawesi Selatan secara sepintas, peristiwa-peristiwa yang dialami yang kaitannya dengan dua gunung yang mengapi Sulawesi Selatan ini, yaitu Gunung Lopo Batang, Bawakaraeng, dengan peristiwa-peristiwa yang berada di kaki-kaki pegunungan itu antara lain peristiwa Jeneponto, peristiwa Bantaeng, peristiwa Sinjai, yang semuanya menelan korban akibat daripada curah hujan yang sangat tinggi, ditambah dengan populasi pepohonan di kawasan itu semakin untuk menimbulkan tanah longsor, banjir dan seterusnya. Untuk kita di Makassar sebagai sekolah yang berada di Tarandan, tentu insyaallah tidak. Yang perlu kita waspadai ialah apabila dam dan bendungan Bili-Bili itu tiba-tiba bobol dan salah satu pintu muaranya ke arah Makassar, itu bisa menimbulkan ancaman yang sangat besar di Kota Makassar, termasuk kita di SMA Negeri 16 Makassar. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. SMA Negeri 16 Makassar, kalau kita lihat keadaan sekolah dari sisi kondisi bangunan, rata-rata usia bangunan di sekolah ini yang pembangunan yang dilakukan oleh komite itu usianya kisaran 10-15 tahun, dengan struktur dan konstruksi bangunan yang berlantai 2. Insya Allah saya rasa sangat kondusif sekali untuk aktivitas proses pembelajaran di sekolah. Hanya saja ada satu sisi bangunan yang dalam bentuk cagar budaya yang usianya sekitar 100 tahun. Itu dalam pengawasan cagar budaya itu selalu diwaspadai dan diadakan rehab perbaikan secara sederhana berkaitan dengan kondisi keuangan yang terbatas. Itu menempati ruang guru dan beberapa sisi-sisi tempat lainnya. Itu sedikit perlu kewaspadaan dari sisi kondisi bangunan. Anak-anak sekalian, SMA 16 juga berada di wilayah padat penduduk. Yang perlu diwaspadai ialah si jago merah, yang ketika terjadi kebakaran di kawasan itu, itu juga merupakan salah satu sumber ancaman yang perlu kita waspadai. Selanjutnya, kondisi kebakaran disebabkan dengan arus listrik. Di sekolah kami juga ini ketersediaan listrik sekitar 40.000 watt dan instalasinya yang relatif aman, sehingga diharapkan peserta didik memanfaatkan dan menjaga kewaspadaan daripada kemungkinan potensi itu. Sedikit mengenai gempa bumi yang diikuti tsunami. Kita tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara yang secara geologis rawan terhadap bencana akibat diapit oleh dua lempeng yang besar, yaitu lempeng Australia dan Eurasia dan Samudra Pasifik, sehingga berpotensi sekali menimbulkan gempa bumi khususnya yang berada. Apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya meminimalkan risiko dan korban? Tentu yang pertama
Kalau itu gempa yang tidak tsunami, hanya dalam bentuk getaran, potensi mengancam keselamatan kita. Bahkan sebaiknya kita tetap tenang, tidak panik, dan kalau seandainya terjadi sekolah, maka tentu kita harus mencari perlindungan yang aman. Apakah itu kita bersembunyi di bawah meja atau menghindari lemari, kalau bisa berada di sampingnya, bukan berada di depannya, supaya jangan kita di jati bangunan atau tembok-tembok. Sebenarnya secara teoritis, bangunan rumah adat atau rumah panggung itu lebih tahan, lebih fleksibel menghadapi goyangan gempa dibanding dengan rumah batu yang cenderung tidak elastis. Tapi pada umumnya sekolah di Makassar itu terbuat dari, ya, kalau kita sedikit belajar dari negara tangga Jepang, memang di Jepang itu bangunan itu harus digaransi memang untuk didesain menjadi bangunan yang tahan gempa, sehingga meminimalkan sekali kemungkinan risiko yang bisa ditimbulkannya. Kasih bahasa di gugus kan? Ada ya? Gugus mana? Anak-anak sekalian yang berbahagia, Oh iya. selanjutnya Ini sekarang. kalau yang terkait seandainya hal itu yang terkait dengan kelistrikan, ya tentu sekolah harus menyiapkan hal-hal pencegahan, misalnya alat pemadam kebakaran, atau senantiasa siaga menghubungi telepon-telepon penting yang misalnya PLM, telepon alat pemadam kebakaran, untuk mencegah hal-hal yang itu jangan sampai nanti panik baru kata khusus mencari sesuatu. Yang berikutnya, kalau anak-anakku misalnya sering berekreasi ke pinggir pantai, ya itu juga tetap siap siaga ya. Harus mengetahui, memiliki pengetahuan bagaimana fenomena tsunami itu. Biasanya tsunami itu memberi tanda-tanda awal, yaitu misalnya air laut pada surut, tidak seperti biasanya, tiba-tiba menimbulkan gelombang balik, atau ada fenomena-fenomena hewan-hewan tertentu yang memiliki perilaku yang agak unik, aneh, dan itu perlu kita waspadai setiap saat sebagai upaya kita meminimalkan hal-hal seperti itu. Silakan kita rekreasi, tetapi ya perlu juga kewaspadaan, khususnya kita yang berdomisili di pesisir laut ini. Biasanya kalau terjadi misalnya gempa bumi yang non tsunami, misalnya gempa bumi darat, itu biasanya orang menyiapkan ransel yang berisi dokumen-dokumen penting yang perlu diamankan, atau makanan-makanan instan yang bisa tetap survive, bertahan beberapa hari, obat-obatan misalnya senter atau apalah yang kita bisa siapkan jika hal-hal yang itu terjadi. Dan sekali lagi kita meminimalkan kemungkinan risiko yang ditimbulkannya.
Bidang 2000. Ya. Kemudian selanjutnya ada material. sekali lagi kembali ke kondisi SM16. Saya pikir di sekolah ini dari sisi kondisi sarana kami anggap masih sangat kondusif untuk aktivitas proses belajar mengajar secara efektif dengan kondisi bangunan yang masih bagus. Walaupun tadi telah dijelaskan ada cagar budaya di sekolah ini yang usianya kurang lebih 100 tahun, yang saat ini masih menghiasi salah satu sisi di bagian gedung di SMA Negeri 16 Makassar. Anak-anak sekalian, saya kira untuk sementara seperti itu yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari upaya kita untuk memiliki pengetahuan yang singkat dan praktis tentang bagaimana sekolah itu yang aman daripada bencana. Kalau semua cara upaya perencanaan aktivitas tindakan preventif dilakukan, lalu terjadi hal-hal yang sifatnya bencana yang tadi menghambat, menjadi tantangan, menjadi ancaman, menjadi gangguan bagi kita, maka setelah kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin, kalau saya pribadi sebagai orang Islam, di samping berusaha secara maksimal, kalau itu pun terjadi, kita iringi dengan berdoa. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita iringkan antara ikhtiar kita, usaha kita dengan menyandarkan diri kepada Allah Rabb yang menggenggam setiap peristiwa itu. Karena keyakinan saya dalam sebuah hadis dikatakan tidak bergerak sesuatu baik di bumi maupun di langit kecuali semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lempeng-lempeng tektonik di dasar laut, batuan itu kemudian retak di selokasi, pindah tempat lalu menimbulkan rambatan air, itu tidak akan terjadi kecuali dengan atas izin Allah SWT. Semua itu benda mati dan digerakkan oleh yang maha menggerak itu Allah SWT. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Iya, sama kasih info kalau semua. Terima kasih. Marah menurut saya. Masih juga? Oh, tidak. Saya juga agak Selamat mengikuti materi Islam. Dan